guys, kembali lagi dengan saya Sentia Nur Anggraini. Nah, di video kali ini kita akan mereview suatu artikel yang berjudul The Bugis Makassar Diasporas atau diaspora dari Bugis dan Makassar. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan diaspora itu? Jadi, diaspora merupakan sekelompok orang yang tinggal di luar negeri atau di luar tanah kelahiran mereka. Nah, walaupun mereka tinggal di luar tanah kelahiran mereka juga tetap mempertahankan budaya, etnis, dan juga politik yang tetap dipertahankan dengan tanah leluhur mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat dari atau orang-orang Makassar dan juga Bugis pada saat itu. Sekarang langsung saja kita review artikel The Bugis Makassar Diasporas, atau bisa kita artikan sebagai diaspora, Bugis, dan Makassar. Sebelum kita memasuki sesi review, pertama-tama kita harus mengetahui identitas dari artikel ini. Artikel ini memiliki judul yaitu The Bugis Makassar Diasporas. Penulisnya adalah Leonard Y. Andaya dan jurnal yang menerbitkannya adalah Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society atau MBRAS, dan tahun terbitnya artikel ini adalah tahun 2014. Next, ke segmen selanjutnya adalah ringkasan isi artikel. Latar belakang yang diceritakan pada artikel ini adalah pada periode awal modern di Asia Tenggara, sekitar tahun 1500 sampai 1800, bangsa Cina dan India adalah negara yang telah berkunjung dan melakukan perdagangan di wilayah yang bukan tanah airnya. Lalu hal ini disusul dengan kedatangan orang Arab dan Eropa yang ikut serta dalam kegiatan sosial dan ekonomi, tetapi berbeda dari yang lainnya. Eropa memiliki upaya untuk mendominasi wilayah perdagangan di daerah tersebut dengan paksa. Nah, untuk menekan setiap ancaman yang dirasakan terhadap kebijakan perdagangan dari bangsa Eropa, muncullah suatu gerakan seperti Bugis dan Makassar yang melakukan diaspora ke berbagai wilayah. Setelah kita mengetahui latar belakang dari penelitian ini, kalau kita baca dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu menjelaskan latar belakang mengapa masyarakat Bugis dan Makassar melakukan diaspora, dan juga menganalisis perbedaan antara diaspora masyarakat Bugis dengan Makassar. Yang terakhir juga tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam diaspora yang dilakukan oleh kedua masyarakat tersebut. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikel ini dapat kita lihat pada bagian daftar pustaka bahwa Leonard Y. Andaya menggunakan metode penelitian kajian literatur seperti penggunaan artikel jurnal, buku, dan naskah kuno Melayu yaitu Tufat al-Nafis. Selain itu, penulis juga menggunakan metode analisis sejarah, sosial, dan politik dengan pendekatan interdisipliner. Jadi tidak hanya fokus pada peristiwa perang dan perpindahan masyarakatnya saja. Antropologi budayanya pun dibahas oleh penulis. Lalu apa sih hasil utama yang dapat kita temukan dalam penulisan artikel ini? Kalau dibaca, hasil utama dalam artikel jurnal ini adalah di mana terjadi suatu gerakan diaspora masyarakat Bugis dan Makassar yang menyebar ke beberapa wilayah. Yang kedua, diaspora yang dilakukan masyarakat Makassar gagal karena gaya hidup mereka yang tinggi dan banyak pengikutnya, sehingga menciptakan masalah kesetiaan yang tidak dapat diatasi di tanah air baru. Dan hal itu, bangsa Eropa menganggap ini sangatlah berbahaya hingga terjadinya Perang Makassar. Ketiga, diaspora masyarakat Bugis berhasil dan berpengaruh. Mereka juga mampu beradaptasi dengan masyarakat penerimanya, sehingga mereka bisa melakukan perkawinan politik dan membangun suatu kerajaan di Selangor, Malaysia. Adapun kekuatan dan kelemahan dalam artikel ini adalah: yang pertama, kekuatan. Penulis menggunakan metodologi sejarah yang kuat seperti menggunakan penelitian dengan memadukan antara arsip kolonial serta naskah kuno Melayu yaitu Tufat al-Nafis. Lalu yang kedua ada kontribusi dalam historiografinya dengan memberikan pemahaman tentang diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan Makassar, juga perbedaannya dalam diaspora mereka. Yang ketiga adalah menggunakan pendekatan interdisipliner seperti antropologi budaya juga dimasukkan. Dan yang terakhir, narasi yang ditulisnya pun
kronologis. Ada kekuatan, maka juga ada kelemahan. Kelemahan yang ditemukan adalah keterbatasan sumber lokal karena penulis lebih banyak menggunakan arsip kolonial. Yang kedua, penulis lebih menyoroti kaum bangsawan seperti pangeran. Masyarakat kecilnya hanya disorot di awal sebagai utusan yang pergi ke daerah lain untuk membeli dan menukar rempah-rempah. Dan yang ketiga, diaspora di wilayah lain tidak dibahas, hanya membahas pada fenomena besarnya saja. Manfaatnya dalam bidang studi, penulisan artikel ini menjadi studi kasus yang berharga untuk melihat keberhasilan dan kegagalan diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Selain itu juga masih banyak peneliti yang mengkaji masalah ini. Lalu juga selain itu menunjukkan bahwa diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan Makassar tidak hanya untuk berdagang dan membeli rempah-rempah saja, tapi juga sebagai akar politik yang mampu mendirikan suatu kerajaan di daerah penerimanya. Kesimpulannya, apakah penulisan artikel ini sangatlah relevan? Tentu saja relevan. Mengapa? Karena penulisnya merupakan seorang profesor sejarah Asia Tenggara di Universitas Hawaii, Manoa. Selain itu juga beliau sudah banyak mengeluarkan buku, tidak mungkin juga artikelnya tidak dijadikan sebagai referensi. Artikel yang beliau tulis juga dapat menambah wawasan baru mengenai tentang diaspora yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan Makassar, Bugis yang berhasil dan Makassar yang gagal dalam melakukan suatu diaspora.